Pernah tidak stalking akun mantan? Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, sit and relax. Masih bersama saya Soleh Solihun yang sudah sit dan relax. Semoga kalian juga sudah sit dan relax. Dan di sebelah saya sudah sit tapi kayaknya kurang relax karena baru cedera. Sudah tahu dong siapa yang di sebelah saya? Dia adalah Luna Maya. Boleh tepuk tangan dulu. Biasanya kan bintang tamunya dipanggil terus nyamperin. Kalau ini kasihan tuh. Baru ini gipsnya baru ya, belum ada tanda tangan ya. Belum, baru tadi. Dari gips langsung ke sini. Jadi sebelum ngobrol saya bacakan dulu Wikipedia. Nama lengkapnya Luna Maya Sugeng. Lahir di Denpasar, Bali 26 Agustus 1983. Mengawali karir sebagai model iklan dan catwalk. Pernah menjadi cover girl di tahun 99 dan 20 tahun kemudian menjadi 99 Most Inspiring Women 2009 versi majalah Globe Asia. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Bagus. Keren loh ya. Keren juga ya. Inspiring sekali. Oke, saya mau bacakan dulu 3 statements. Nanti kita tanya kepada Luna Maya mana di antara 3 statement itu yang benar dan yang tidak. Statement yang pertama, Luna itu fans garis keras boy band Korea BTS. Yang kedua, Luna memilih jadi pebisnis daripada jadi artis. Yang ketiga, Luna percaya dengan teori konspirasi. Itu dari mana dapetnya? Ya makanya saya tanya dulu. Yang pertama, Luna fans keras boy band BTS? Ya. Oh ya? Iya. Sejak kapan? 2 tahunan lah. Siapa yang bikin lu suka BTS? Nggak ada, cuma gara-gara dibully aja sama ARMY awalnya. Gue dibully. Apa kasus apa? Nggak ada kasus apa-apa, jadi cuma komen video reaction kan. Mereka baru ngeluarin video klip. Terus nggak komen apa-apa, cuma kayak ini yang mana ya mukanya kan? Ya karena kan belum kenal, maka sayang kan nggak ngerti gitu karena belum tahu ini siapa. Cuma komen gitu tiba-tiba, bilang mukanya beda-beda gitu kok. Pokoknya dibully. Terus gue yang kayak bingung gitu, kenapa gue diserang ya gitu. Akhirnya gue cari tahu. Siapa BTS itu? Sebenarnya udah sering denger, tapi maksudnya cari tahu. Ini kenapa mereka kok fansnya banyak banget. Pasti ada sesuatu kan yang membuat mereka tergila-gila sama mereka. Tapi setelah gue cari tahu dan gue banyak nonton YouTube-nya mereka. Terus banyak dengar berita mereka. Maksudnya cari tahu benar-benar ngulik lah. Terus gue langsung kayak something different about them gitu. Jadi akhirnya kena deh. Apa yang berbeda? Wah ini bisa satu segmen sendiri. Lo mau ngomongin gue apa mau ngomongin mereka nih? Ya kan gue pengen tahu pendapat lu soal mereka. Yang berbeda apa? Gue nggak ngerti soalnya. Oh gitu. Apa ya? Jadi sebenarnya lebih kayak gini loh. Mereka itu K-pop underdog yang tadinya nggak dilihat siapa-siapa. Oh gitu? Bener-bener ya ampun. Big Hit tuh tadinya hampir bangkrut. Big Hit tuh agency ya. Jadi mereka bukan berasal dari agency yang gede kayak misalkan SM. SM tuh Super Junior, bukan? Ya itu. Gitu. Terus udah gitu ada YG ya kalau nggak salah. Terus ada yang lain-lain gitu. Yang biasanya dibilang 3 teratas tuh pasti kalau nggak di SM, YG, JP. Apa lagi satu lah itu lupa gue. Maaf jangan dibully, lupa beneran. Terus mereka tuh yang super underdog yang. Karena tadinya 2 rapper mereka, Suga sama RM itu underground rapper. Di kalangan underground rapper tuh mereka dianggap wah gitu. Keren. Bukan artis mainstream lah ya. Bukan artis mainstream, tiba-tiba mau bergabung jadi boy band K-pop. Mereka di-bash abis-abisan sama sesama rapper mereka di situ gitu. Tapi terus gue mengikuti perjalanan mereka gitu dan bagaimana mereka membuktikannya lewat karya, lewat ini. Terus udah gitu mereka gak cuma ngomongin tentang cinta doang, tapi perjuangan mereka, terus bagaimana lo mencintai diri lo. Jadi so many things yang gue belajar dari mereka dan gue ngerasa relate aja gitu. Dan they talk about mental health gitu. Jadi mereka bilang kayak kita nih harus belajar benar-benar love yourself gitu. Terus campaign-nya mereka juga itu. Jadi banyak hal yang positif yang gue dapat dari mereka. Jadi gue seneng aja.
Waktu awal bikin video reaction itu dalam rangka apa? Promo film. Oh, dalam rangka promo film? Iya, kayak kita lagi promo film gitu tuh. Lihat dong ini gitu, reaction gitu. Terus gue kayak, ini yang mana? Udah dibully abis gitu. Tapi sekarang sudah damai dong antara mereka dengan lu? Maminya Army. Nggak tahu deh bener apa enggak. BTS itu kepanjangan apa sih? Bangtan Boys. Oh, Bangtan Boys. Tak terkalahkan. Kenapa enggak BTB? Bangtan Boys. Iya juga ya. Ya nggak tahu lah, lu tanya aja. Iya, maksudnya orang Korea tolong Bangtan Boys. Iya, Bangtan BTB. Kalau BTS kayak behind the scene itu kan? Iya, dia bilang juga beyond the scene. Beyond the scene. Oh, kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau bahasa Koreanya Bangtan Boys. Ya, tidak terkalahkan. Iya, saya tidak mengerti ya. Gak apa-apa, kalau nggak mengerti kan bukan berarti nggak boleh. Ya biasanya kan tidak kenal sama kata sayang kan. Iya, saya yang cewek-ceweknya aja deh. Blackpink. Iya, itu juga cuma tahu Lisa doang. Oh, Lisa. Oke. Luna lebih milih jadi pebisnis daripada jadi artis. Enggak ya. Ini kayaknya pernah ada statement atau di mana ini? Kenapa? Enggak sih. Pernah ada berita atau apa? Mungkin ya pernah ditanya lebih suka mana. Kalau ditanya lebih suka mana pasti kan long term lebih enak bisnis kali ya. Yeah. Tapi sebenarnya pekerjaan kita sekarang ini yang bisa ngeboost kerjaan kita di bisnis pastinya, jadi nggak bisa milih, sebenarnya nggak bisa milih sih. Bisnis lu sekarang bagaimana perkembangannya? Oke, so far so good. Ada pengaruhnya dari corona ini? Ya ada lah pasti, ada. Tapi nggak terlalu terpengaruh? Bulan pertama sih lumayan, ya mungkin karena uncertainty ya, kan orang bingung gitu, jadi kayak jaga-jaga duit gitu. Terus lama-kelamaan kok mungkin orang pada kayak lama-lama di rumah jadi BM kali ya. Jadi malah bagus jualannya. Ya kan kita kan bukan barang mahal ya. Cuma 100 ribuan ya bisa lah, banyak yang mampu lah. Oke, ini statement terakhir nih yang tadi lu kaget. Luna percaya teori konspirasi? Oh, ini pasti yang di Mas Dedi ya. Iya. Iya. Why not? Kadang-kadang ya mungkin seru aja ya. Apa yang menurut lo teori konspirasi yang paling menarik sejauh ini? Enggak. Atut. Kenapa takut? Enggak apa-apa. Gue enggak seberani itu lah. Tapi lu percaya orang mendarat di bulan? Ini kan kita bukan ngomongin teori konspirasi yang lain. Ini teori konspirasi yang umum lah. Lu percaya nggak manusia mendarat di bulan? Nggak tahu juga ya. Abis itu setelah itu nggak ada lagi yang mendarat di bulan kan? Cuma pernah sekali itu doang kan? Ya mungkin karena ternyata nggak ada orang, udahlah nggak usah sana. Sepi gitu ya. Tapi kan kalau misalkan beneran mendarat di bulan kan harusnya setelah berapa tahun kemudian balik lagi dong. Iya, gitu. Padahal dulu teknologinya katanya. Iya, bikin mall kayak apa kayak gitu kan enak gitu. Jadi apakah lu percaya manusia mendarat di bulan? Enggak sih. Enggak. Ya tidak apa-apa kan? Gak apa-apa lah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan gue salah. Mudah-mudahan apa yang diberitakan selama ini Rusia lah, Amerika lah, persaingan gitu-gitu. Iya. Umur berapa lu mulai tidak percaya manusia mendarat di bulan? Oke, mulai berapa ya? Ya baru terakhir-terakhir inilah. Baru belakangan ini? Baru belakangan ini. Karena melihat video apa atau apa? Enggak, jadi kayak banyak aja di YouTube gitu kan, banyak-banyak teori-teori konspirasi, apalah ini itu gitu. Kayaknya seru sih. Terus setelah kayak puzzle aja gitu, ini tuh. Tapi iya juga ya, kok setelah tahun berapa sih, 60-an ya? Iya 69 kalau nggak salah. Iya kan, setelah itu yang teknologinya begitu, terus sekarang teknologinya super canggih, kok nggak ada lagi orang yang berangkat ya gitu. Paling cuma sampai space station aja, nggak pernah sampai bulan lagi gitu, jadi bingung. Dan bahkan ada yang bilang kalau orang-orang yang percaya teori konspirasi, si space itu si space station itu hoax. Ya mungkin. Lu jadi mempercayai kemungkinan bahwa itu kayaknya hoax. Sebenarnya kalau space stationnya mungkin enggak ya, kan kita bagaimanapun juga kan kita punya satelit kan keluar. And I think we are not the only one juga di dunia ini gitu, di galaksi ini. Galaksi kan infinity ya, maksudnya kalau bumi satu, iya terus galaksi kita satu.
Pada saat kita keluar dari galaksi kita dan keluar lagi dari galaksi yang lainnya, infinity. Tidak terhitung berapa galaksi yang ada di universe inilah. So I think we are not the only one gitu. Mungkin sebenarnya one day kita bisa, cuma we're not there yet untuk secara teknologi gitu. Tapi mungkin one day ke bulan beneran bisa ya bisa. Tapi I don't think di tahun 60-an itu gitu. Mungkin menurut gua. Ya karena kalau nonton videonya meyakinkan sih. Iya keren lah. Iya. Kan settingannya ya kita juga nonton Stellar juga meyakinkan. Iya. Interstellar itu. Ya silakan aja kalian tonton ya. Terserah kalian percaya yang mendarat atau tidak. Kalau ya kan mendarat ya bukan urusan ya. kita sebetulnya ya. Sebenarnya ini pendapat tidak ya. berpengaruh pada kehidupan kita juga sih sebetulnya. Pengaruh ya. Dong, pengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruh dong, teknologi segala macam. Bagaimana kita bisa knowledge buat kita bahwa we can bahwa one day manusia bisa keluar dari bumi. Kita kan we need knowledge kan, kita butuh perkembangan teknologi, perkembangan sains segala macam. Mungkin untuk saat ini, sekarang ini nggak berpengaruh sama kita, tapi buat anak kita nanti bisa pengaruh. Gue rasa tidak ada satupun sains atau teknologi ataupun knowledge, ilmu pengetahuan di dunia ini yang kita pantas bilang nggak ada pengaruhnya sama gue. Ada pasti pengaruhnya, cuma kita nggak ngerasain secara langsung. Sungguh bijak, saudara-saudara. Tepuk tangan dulu untuk Luna Maya. Silakan kalian tinggalkan komen. Kalian percaya manusia mendarat di bulan atau tidak ya? Oh tetap dibahas itunya. Karena menarik loh itu. Ya menarik sih. Iya. Berarti lu seneng baca? Gue seneng nonton. Daripada baca lu lebih seneng nonton apa baca? Lebih seneng nonton. Gue lebih suka visual. Daripada membaca buku? Iya gue baca buku, tapi gue gak terlalu banyak yang gue baca buku sampai habis. Buku yang lu baca sampai habis dan berkesan banget buat lu apa? Itu Haruki Murakami. Yang mana? Norwegian Wood. Kenapa itu? Nggak tahu. Itu pertama kali gue baca tentang, maksudnya novelnya Haruki Murakami dan gue cukup blown away aja. Kayak wow ini penulis nyentrik banget gitu. Apa yang bikin dia nyentrik? Ceritanya apa gaya? Ceritanya dan gaya dia menulis aja. Menurut gue tuh kayak menarik aja dan nggak biasa dan apa ya? Kayak gue males untuk cepat habis bukunya, padahal gue pengen tahu ceritanya, tapi kayak gue baca per lembar dan per lembar itu gue sengaja lama-lamain. Sama seperti kayak serial yang bagus, gue suka lama-lamain. Gue gak mau habis. Buku yang terakhir lu baca apa? Nah kalau terakhir gue tuh punya aplikasi namanya Blinkist, tau gak? Enggak tahu. Itu buku digital? Itu digital, tapi itu lebih kayak kita baca misalkan satu buku, kita baca penting-pentingnya aja, summary-nya. Tapi summary-nya bukan cuma satu lembar ya, tapi bisa kayak berpages juga. Kayak misalkan 9 sampai 10, ada yang 12 gitu. Jadi gue benar-benar baca itu. Jadi aplikasi itu ngasih tahu kita yang pentingnya mana sehingga kita bisa ngerti satu buku. Rangkuman secara garis besar itu. Jadi gue banyak baca di Blinkist itu sih. Apa judul terakhir yang dibaca? Iya kemarin-kemarin kayak apa sih kalau gue nggak salah ya lupa ya. Think like Warren Buffett gitu. Terus kayak gitu-gitulah gitu. Terus marketing, terus bagaimana how to think like a leader gitu-gitulah. Terus sama PSBB tuh gue banyak terus Sapiens lah apalah, karena Sapiens gue baca kan. Terus baru berapa chapter terus di Blinkist ada, mendingan gue baca ini daripada lama. Ya baca itu. Ya gitu-gitu aja sih. Oke, How to Think Like Warren Buffett. Ya. Kenapa dia menarik? Maksudnya kata penulis buku itu, emang apa yang menariknya? Ya gue menarik lah bagaimana dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia kan, maksudnya kan pengen tahu aja apa maksudnya kiat suksesnya dia gitu ya. Ternyata memang he's a banker kan, maksudnya dia banyak invest di saham segala macam, so ya gitu. Oke, sekarang kita ngebahas luka-luka ya, jadi ini pertama kali nih bintang tamu kita datang penuh perban ya. Iya, gila hari ini gue tadinya harusnya cancel aja soalnya gila. Tapi kan Luna Maya berdedikasi. Dia meskipun retak kaki tetap datang loh. Ini dijahit 5 nih. Jadi boleh ceritakan dulu pada para penonton, ini luka di atas apa, luka di bawah apa, dan luka di bawah itu apa? Ini sebenarnya 2 kejadian yang berbeda sih. Cuma kalau ini tuh sebenarnya jatuh dari tempat tidur.
Tempat tidur lu tinggi banget? Lumayan tinggi. Jadi gue lagi guling-guling pagi, lagi kayak ngulet gitu. Terus gue pikir gue mau lari pas sepeda ya gitu. Terus gue lagi kayak Terus ternyata gue gak nyadar gue lagi ngulet-ngulet gitu. Samping itu udah bener-bener di ujung tempat tidur. Dan gue mau jatuh, itu kalau kaki gue gak nahan pasti udah ke muka gue dulu. Refleks dong kaki gue gitu, ternyata ujung kelingking klek gitu dan bunyinya krek gitu. Gue cuma diem, terus dalam pikiran gue ya gue gak bisa lari deh hari ini gitu. Ya udah akhirnya gue diemin, terus gue mikir ini gak mungkin patah sih, pasti sleo doang gitu. Ya udah gue ke fisioterapi. Gue masih foto hari itu, masih gue ke fisioterapi. Terus diiniin bengkak kan, dibilang. Besokannya gue sepeda lagi, 50 kilo besokannya. Di mana? Jakarta. Gue sepeda, gue gak bisa buka klits tuh gitu. Gue kayak tek gitu, gak bisa, gue harus pakai tangan lah gimana. Terus gue yang kayak, teman-teman gue kayak, lu kaki lu kenapa ya jatuh tempat tidur? Kirain sepeda, gak keren lu. Ya udah gue ini aja santai, gue pikir nggak ada apa-apa. Terus besokannya sepeda lagi, abis itu gue ke Bali. Gue ke Bali selama seminggu, gue pakai aja, gue ulang tahun apa di Bali, gue sepeda. Nah hari Sabtu kemarin gue sepeda. Kesambet angin gue di sawah gitu karena kan anginnya lagi kenceng. Terus gue lagi abis stretching lepas tangan gitu stretching, terus pas mau pegang ininya lagi gue keterpa angin, ya udah keseret gitu. Jahit 5. Terus ini pakai butterfly. Butterfly itu apa? Jadi kalau ada luka yang kalau jahit kan takutnya ada ini. Kalau ini kalau nggak terlalu dalam dipakai butterfly, jadi kayak ada biar nempel tuh 2. Kayak semacam lakban gitu? Iya, tapi khusus buat kalau luka yang kebuka gitu. Jadi lagi lepas tangan, gubrang? Enggak, sebenarnya udah pegang. Ketiup angin? Iya. Anginnya kenceng loh. Sedangkan wheelset sepeda tuh agak tebel. Jadi kalau kena angin, suka goyang. Kadang-kadang yang naik sepeda pasti tahu. Kalau kita kenceng anginnya suka gitu kalau kita nggak kuat. Wheelset tuh ini apa? Rodanya. Roda. Peleknya tuh kan suka ada tebel gitu. Nah itu kalau angin lewat dia suka, karena ringan kan sepedanya. Ya udah gitulah. Terus pas dijahit, gue cuma mikir aduh jangan sampai kepala gue yang dijahit. Gue mau syuting film lagi nih, gimana ya. Pulang dong kemarin gue ke Jakarta, gue fisioterapi lagi. Karena kan whiplash kan, pas jatuh kan hentakan di kepala, di leher tuh kenceng banget. Gue bilang kayak satu badan gue kayak remuk-remuk pegel gitu. Terus kata orangnya, Mbak ini masih sakit? Masih. Kayak, terus gue baru ngomong, saya kayak curiga retak ya. Coba x-ray deh, tadi malam x-ray, iya patah. Berapa ruas tulang? 1. Terus akhirnya di gips deh. Ini perdana nih, gips dulu namanya tampil di layar kaca. Sorry ya, maaf ya. Gak usah diteprokin juga, orang lagi musibah diteprokin. Dan gue baru pertama kali pakai gips, gue pertama kali dijahit. Dan ini gue baru tahu ternyata gips zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu kan masih dicetak ya. Iya, yang bisa ditandatangan itu kan. Ini juga bisa, sekarang tuh ternyata dia berbentuk kayak kain gitu, digini-gini tiba-tiba kok keras ya. Oh enggak kayak adukan semen gitu, zaman dulu kan kayak dicor gitu kan. Gue pikir kayak mau dicor gitu kan, ternyata this is the new gips katanya Profesor Niko kan. Bilang, gue pikir mana cetakannya, lama gak sih dok gitu, mesti nunggu kering dulu terus ditok gitu. Ternyata begini ya baru. Berapa hari katanya? 5 minggu. Lu main film nanti ada gips kan? Ya itu gue mau negosiasi, boleh gak 2 minggu aja. Iya kata dokter boleh aja tapi masih retak. Iya gimana ya. Sepeda lu gak kenapa-napa? Bengkok stangnya Kan itu sepeda mahal, lu sepeda itu mahal sepeda kan? minjem itu. Oh bukan sepeda yang mahal lu. Belum, untungnya belum punya gue.
Sepeda lu tuh yang mahal itu berapa ratus juta tuh kan? Sepeda-sepeda begitu kan identik dengan. Gue di endorse, ya Allah. Iya kalau beli berapa? Kalau beli berapa juta? Ya, gue nggak tahu ya. Yang mahal juga ada, yang murah juga ada. Yang lu yang mahal? Ya nggak tahu juga. Kok nggak tahu? Ya gue dikasih. Iya tadi kan pasti tahu dong nanya-nanya kalau dikasih berapa harganya? Berapa ya? Berapa sih? Tahu lagi. Kalau manajer pasti tahu dong. Kalau dikasih tahu ini berapa harga. Ratusan ke atas lah. Berapa? Tapi 100-an kan. Ada yang sampai 300, ada yang sampai 200. Tergantung. Tapi punya gue gak semahal. Ya tergantung yang punya duit kan sebetulnya. Iya. Kan enggak, kadang-kadang ada merek-mereknya. Iya. Kan bisa ngerakit-ngerakit gitu. Tapi kalau sepeda yang lu pakai itu spesifikasinya kalau di dalam dunia persepedahan apakah itu sepeda yang canggih atau yang enggak terlalu canggih atau gimana? Lumayan. Itu pakai Bluetooth itunya. Mindahinnya? Kalau nggak ada sinyal berarti dia? Enggak, baterainya dong. Ada baterai. Pakai baterai? Iya, kan dicas. Ribet juga ya. Ribet, tapi satu kali ngecas tuh kayak bisa ngecharge sebulan lebih ya. Bahkan ada yang 3 bulan bisa. Dan itu dia lebih ngebut daripada sepeda biasa? Ya tergantung kondisi kita. Kalau kita ngebut ya bisa ngebut. Itu kagak ada mesinnya. Ya goesan kaki kita. Iya. Dong. Tapi maksudnya kan secara teknologi sepedanya. Nggak ada hubungannya, tergantung kondisi lah. Kalau mau secanggih apapun kondisinya nggak menunjang ya. Ya dengan kondisi begini secanggih apapun. Iya kagak akan nyampe juga. Kecuali ada mesinnya. Pernah baca apa denger tuh lu namanya natural born cyclist. Ada dibaca di mana gitu. Masa? Iya ada. Karena gue emang dari kecil naik sepeda. Siapa sih yang di Bali gak tinggal di Bali atau di kampung-kampung gitu gak naik sepeda? Gue mah dari kecil naik sepeda. Plus lu dari keluarga atlet kayaknya, kan kakak lu atlet ya. Atletis sih, ya udahlah. Tapi sepedahan yang serius dari tahun berapa? Yang maksudnya yang benar-benar. Oh dari pandemi kemarin. Gara-gara pandemi? Iya, abis gak tahu mau ngapain kan. Sebenarnya dari dulu tuh pengen sepeda, karena memang kita kan naik motor, kita naik sepeda di Bali apa segala macem. Tapi kan kita mana mikir Jakarta bisa beraktivitas outdoor. Iya. Pernah gak sih mikir? Gue sih outdoor mulu. Masa karena sih? Kan gue masih naik motor, jalan kaki itu kan outdoor. Iya juga sih. Gue cuma gak seneng aja kalau zaman dulu gitu kayak kalau misalnya kita mesti apa-apa gitu terus bau matahari gitu. Kan jadi kayak aduh gitu. Terus belum lagi kayak ada polusi apa, mataharinya apa segala macem. Terus aktivitasnya juga banyak waktu itu. Jadi bisa ke Bali, bisa apa. Jadi gak kepikiran. Terus gym pada buka. Nah pada saat PSBB apa segala macem, gym tutup. Semua gak boleh keluar, gak boleh ke mall, gak boleh ke bioskop, gak boleh ini. Mau ngapain? Sedangkan gue tiap hari olahraga. Terus ya udah bingung juga ngapain. Awalnya mulai belajar lari. Tadinya gue benci banget sama lari. Lari tuh menurut gue tuh olahraga yang paling gue sebelin deh gitu. Terus ya udah deh coba tuh sekali itu GBK puteran sekali cuma 1 kilo gitu. Udah pulang. Besokannya lagi 1,5. Terus habis itu 3, habis itu rata-rata 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Terus 10, 7, 8. Gitu. Terus, kuat sekali ya badan lu ya? Dikuat-kuatin aja, karena kebiasaan. Olahraga gak sih? Enggak. Olahraga gue ya jalan kaki doang paling. Sebenarnya tapi enggak olahraga serius. Enggak, tapi jalan kaki is actually the best loh. Selain renang ya. Nah kalau renang repot kan sekarang banyak corona nanti. Nah, gimana? Kan di virus nanti menyebar lewat kolam renang bukan? Masa sih? Katanya loh. Itu gue gak tahu sih. Oh iya? Iya. Katanya iya. Makanya kan kolam renang gak boleh rame-rame. Ya kan jangan rame-rame. Cari yang sendiri-sendiri aja atau di kali, di sungai. Di kali di mana? Di sini kali kerukut udah hitam gitu. Iya, makanya kan gimana nih tugas masyarakat supaya jangan hitam, coba biar Kang Soleh bisa berenang di sana. YouTube dari bulan apa dari tahun berapa lu aktif? Sebenarnya karena
punya si account itu udah dari lama, tapi kan nggak pernah kepikiran ya ternyata email tuh kalau kita buka YouTube nyambung kan, ternyata account itu ada gitu. Nggak pernah tahu, baru aktifnya ya baru sebenarnya tahun lalu mulai tuh sedikit-dikit gitu, coba deh bikin video apa gitu. Terus sebulan enggak, 3 bulan enggak, udah males deh gitu. Karena gue gak pernah mikir kayak YouTube is another, apa ya. Ya gue gak pernah berpikir bahwa gue harus di situ platformnya. Tapi sebenarnya berpikir sih udah lama, kayak setahun 2 tahun yang lalu bahwa kayaknya lebih baik punya platform sendiri, media sendiri. Jadi mau klarifikasi, mau bikin sesuka hati, mau ngomongin apa, kan kontennya terserah kita kan, lebih personalize aja gitu. Cuma gue gak pernah ada waktu untuk bener-bener kayak execute the ideas gitu. Jadi kayak ngapain ya gitu. Ya udah karena syuting film apa, traveling, berjalan, jadi gak pernah terlalu serius gitu. Sampai semuanya hanya gara-gara corona sih. Jadi ya literally gara-gara corona kan, pada saat kita berapa bulan di rumah tuh kayak jir, ini boleh gak sih ngomong jir? Ya boleh, yang gak boleh kan anjay kalau kata KPAI. Padahal anjay apa sih? Ya, anyways, adalah. Ya jadi sebenarnya wow gitu ya kali ya. Gue ngapain ya gitu. Ya udah mulailah iseng, YouTube gitu, aktifin ternyata lumayan tuh kan gitu. Ngelihat monetizingnya, tiap hari nambah duitnya, semangat deh. Kan gak syuting gak apa, terus tiba-tiba mulai semangat. Tapi pas mulai PSBB agak longgar, udah mulai aktivitas, udah sepeda apalah, boleh yang udah boleh traveling, gue trekking apa segala macem. Jadi sempet sebulan tuh gak ngapa-ngapain, gak aktif YouTube, merosot. Gitu. Terus bosan lagi gitu? Nggak bosan sih, tetap dijalanin. Tapi nggak yang setiap hari kayak di awal 2 bulan kemarin yang literally setiap hari gitu. Apa yang lebih menarik di YouTube dibandingkan di TV kalau buat lo? Kalau di TV, kalau kita nggak lucu bisa di-cut ya. Enggak. Kalau misalkan di TV itu kan semua tergantung rating, semua tergantung pemirsa yang nonton. Kalau di YouTube sih ya tinggal ini aja, kalau nggak suka kan tinggal skip viewersnya lah ya. Ya of course data juga, data driven gitu. Tapi lebih kayak, gue percaya YouTube tuh kan lebih global ya. Nggak ada boundaries, nggak ada batasan negara, nggak ada batasan kayak siarannya hanya di Indonesia, nggak. Lu ada di Amerika lu bisa nonton, lu ada di mana juga bisa nonton. So pasti ada marketnya sendiri-sendiri dengan konten yang kita mau gitu. So I think dengan apa yang gue deliver itu yang sesuai dengan apa yang gue mau gitu loh, yang tanpa gue harus merasa dipaksa untuk ngelakuin itu. Jadi semua yang lu bikin di YouTube itu semua yang lu pengen bikin yang tidak harus dibikin, maksudnya bukan karena perintah orang ya? Iya juga sih, kadang-kadang kan gini ya, kalau misalkan kalau di TV kan ya pasti ada konsep acaranya. Iya sih, kadang-kadang kan kita udah terima ya, kita oke dengan konsep acara. Cuma dengan perkembangan rating kadang-kadang suka di tengah jalan kan berubah tuh konsepnya supaya rating lebih tinggi. Nah gitu, yang kadang-kadang aduh ini gimana, ini kan bukan gua ya gitu. Tapi ya udahlah, masih dijalanin gitu. Pernah tuh gitu. Terus gua kan jadi syutingnya jadi kayak setengah hati gitu, kayak aduh males deh gitu. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang bukan kita dipaksain, kelihatan kok. Kelihatan. Kalau di YouTube lu tuh ya ini, ya lu memang pengen melakukan ini ya, Luna Maya banget tuh ada di YouTube ya? Ya gue lebih seneng kayak ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Karena gue suka dengerin cerita orang sih. Silakan loh di subscribe. Tapi kayaknya lebih banyak kan subscribers lu ya daripada channel ini kali ya. Berapa channel ini? Ini berapa? Baru 1,1. Ini baru 270. Tuh, Luna tapi Maya berapa lama? Tapi kan ini nggak tahu ini berapa lama sih kalian? Baru kan pasti. Baru, udah cepet. Oh baru. Cepet lah. Ya harusnya bukan kita mempromosikan dia mempromosikan kita. Iya juga ya. Tapi kan kalian ada budgetnya, gue gak ada.
Ya ada lah lu kan, kayaknya brand lebih cepat ke lu. Ya. Iya, brand udah mulai ada sih, kayak built-in gitu. Cuma ya nggak segede tadi ada Baim di luar gitu. Enggak, kan. itu lagi makan dia, bukan mau kesini. Oh gitu? Iya. Oh, harusnya lu suruh kesini biar naik. Kasian dia kan, ini bukan urusan gua sih, ini urusan Telco. Lu kan banyak temennya, apa? Nah, tapi ini yang menjadi gua agak berbeda gitu. Maksudnya sebenarnya kalau YouTube kan kalau pengen cepet naik ya tinggal diputer aja gitu kan. Iya, ada gimmick-gimmick apa. Iya gitu. Kadang-kadang gue udah pernah lakuin gitu. Misalkan sering collab sama Baim, sama Raffi gitu. Dan pada saat itu memang terbukti viewersnya tinggi banget gitu. Tapi kalau gue harus selalu ngikutin kayak begitu kan ciri khas gue akan hilang gitu. Dan gue juga lebih gak apa-apa kok gitu. Nggak segede mereka, nggak apa, tapi pada saat mengerjakannya memang lebih enak aja gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan karakternya beda. Yeah. Baim dengan begitu, dengan giveaway-nya, dengan pranknya yang sebenarnya lebih social kan kalau dia. Terus Raffi dengan yang lebih family-nya gitu, terus dengan beberapa teman-teman yang kayak ada Mas Andre, Mas Sule gitu yang memang sering muter gitu untuk berinteraksi. Naikin ya. Lebih ada ceritanya kan, jadi nyambung gitu. Tapi kalau gue ikutan di situ kayaknya di TV aja gue setengah hati gitu, maksudnya untuk yang gimmick-gimmick gitu. Sebenarnya gimmick nggak apa-apa, tapi kalau gimmick yang bukan gue gitu kan bingung juga ya gitu. Ya intinya lu nggak sereg dengan cara seperti itu, jadi lu nggak? Sebenarnya bukan nggak sreg sih, tapi lebih karena kayaknya gue nggak bisa seluas mereka gitu loh. Kayaknya ya. Jadi kayak kikuk gitu. Dan lu pernah nyoba jadi kayaknya enggak deh, bukan gaya lu gitu loh ya. Pernah nyoba gitu. Tapi kalau misalkan kayak diikutin terus jadi kayak kok gue jadi kayak ngikutin mereka ya gitu. Jadi mereka kan sudah duluan, pasti kan mereka lebih aduh. Kenapa? Ya ada momen aja. Oh gue pikir lu nyut-nyutan. Iya kayak gitu. Ada momen kayak gitu. Jadi lebih baik ya setiap YouTube channel atau siapapun yang terjun ke YouTube kan lebih baik kalau misalkan punya konten yang represent their character saja gitu. Lu baca komen di channel lu nggak? Baca. Ada yang menyakitkan? Oh ada. Yang paling menyakitkan apa? Di YouTube? Iya. Nggak ada menyakitkan sih. Semuanya rata-rata kalaupun ada negatif tujuannya membangun sih. Kayak gimana misalnya negatif tuh? I wouldn't say it's negatif ya. Kayak gue gak akan bilang itu negatif. Tapi lebih kayak self reminder aja. Misalkan let's say kalau wawancara bintang tamu boleh nggak kasih kesempatan ngomong gitu misalkan. Kadang-kadang suka lupa karena asik. Jadi kayak ngobrol, iya kan jadi kayak timpal-timpalan gitu. Padahal mungkin sebenarnya mereka ekspektasinya kan pengen denger si bintang tamunya ngomong gitu. Sebenarnya gue tahu gitu, cuma kadang-kadang kayak karena asik dan iya gue juga tuh gitu-gitu. Jadi kayak lagi nongkrong gitu, kayak gimana sih kita sama teman kita timpal-timpalan gitu. Itu maksudnya kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir itu nggak negatif sih. Itu tujuannya kan mengingatkan bahwa ya kalau mau interview orang kasih kesempatan ngobrol. Ya hal kecil gitu atau apa ya. So far di YouTube sih nggak ada yang terlalu gimana ya. Karena memang kan tayangan yang ditunjukkan di YouTube tuh lebih kayak show, Q&A ataupun sesuatu yang sifatnya informasi. Kalau di Instagram? Kalau di Instagram ya biasalah ada kalau di Instagram. Kayak gimana? Yang menurut lu anjir nih kayak nyebelin banget. Apa ya? Ya mungkin masih yang bawa-bawa masalah yang lalu-lalu gitu.
Ya gitu aja sih. Dan lu gimana menanggapinya? Lu blok atau lu hapus atau? Kalau mungkin gue berapa tahun yang lalu akan gue blok dan gue hapus sih. Kalau sekarang gue biarin aja. Berarti lu sekarang sudah lebih bijak atau lebih santai menghadapi komentar orang-orang? Gue sangat super bener-bener nggak peduli sih. Dibaca sekali mungkin ada masuk hati kayak tek gitu. Tapi setelah tek gitu langsung kayak pas scroll lagi gitu atau pindah account atau pindah keluar dari Instagram udah nggak mikirin sama sekali. Kalau kemarin berapa tahun yang lalu kepikiran, sedih gitu kayak kok gini kok gitu. Tapi ternyata dalam berjalannya waktu adanya komen itu dengan tidak adanya komen itu hidup juga berjalan juga kan gitu. Kerja juga, sosialisasi tetap jalan terus gitu. Atau yang paling sih kalau misalkan sadis sih di Twitter ya. Apa tuh? Komen-komen. Iya kayak gimana? Ya banyak. Dengan kata-kata binatang gitu. Dengan bilang kita bodoh. Apa aja gitu-gitulah. Tapi ya gak apa-apa. Terus banyak juga yang apa ya. Ini lucu sih, yang lucu sih. Ini cerita dikit ya. Gue udah lama gak di Twitter. Terus gue pengen balik lagi. Tapi baliknya gue tuh on off kan. Karena memang basically gue bukan tipe orang yang suka nulis caption di Instagram aja bingung kadang-kadang. Gue bukan tipe orang yang bisa nulis dan menjelaskan dengan baik ya gitu. Jadi kalau level kejam tuh Twitter, Instagram baru YouTube gitu? Kayaknya sih ya. Tapi YouTube juga kadang-kadang ada yang kejam juga sih. Ya semoga para penonton Tripod Show tidak kejam ya. Kayaknya baik-baik kalau Tripod Show mah ya. Karena semua sudah sit and relax. Ini baru ya? Ada isinya itu Mbak. Ya tapi baru? Baru. Oh, boleh diminum dong ya? Boleh. Tuh kan masih ngebul kan? Masih. Soalnya kemarin ada yang komplain katanya kok bintang tamu gak dikasih minum. Oh kasihan. Biar tambah relax. Betul. Kan lu banyak banget gengnya ya, ada geng olahraga, geng sosialita, geng best friend. Seberapa besar peran sahabat itu dalam kehidupan lu? Ya punya banyak teman menyenangkan juga ternyata. Gue lumayan agak balas dendam sih ini ceritanya. Karena dulu berapa tahun yang lalu di awal-awal karir gue tuh gak pernah sosialisasi. Karena? Sibuk kerja. Temen gue dikit, temen gue ya di Bali aja yang itu doang gitu. Jadi setiap kalau mau ketemu temen ya pasti yang di Bali gitu. Di Jakarta ada temen tapi memang karena kesibukan syuting ini dan itu gak pernah ada waktu, gak pernah ada waktu untuk ketemu mereka, teman-teman gitu. Akhirnya gue menyadari bahwa di Jakarta aku tuh gak punya temennya gitu. Karena benar-benar gue gak pernah ada waktu buat mereka. Setiap dia undang ulang tahun, dia apa segala macem, gak pernah datang karena sibuk kerja. Dan di situ ya ada temen, tapi gak banyak. Temen satu manajemen biasanya dulu gitu. Akhirnya pada saat terjadi perubahan di fase kehidupan gue gitu. Dan gue mulai berpikir bahwa ya bekerja itu penting tapi ternyata kehidupan sosialisasi pribadi juga tuh penting ya. Akhirnya gue mulai shift gitu. Waktu dulu pas punya manajer ya lebih kayak kerja. Kalau sekarang tuh kalau misalkan ya gue nggak mau kerja gue bisa aja cancel, gue malas deh. Atau misalkan bukan cancel kerjaan karena malas gitu, tapi bukan yang udah komit ya, masih kira-kira masih kayak 50-50 yang gue belum jawab 100% gitu loh. Kalau ada penawaran kerja terus jangan deh, capek gitu. Iya gitu kayak aduh malas gitu, gue bisa ya udah nggak usah dulu deh. Sekarang itu udah bisa bilang enggak. Gitu. Kalau dulu tuh nggak bisa, jadi terus ada kerjaan. Kalau sekarang tuh kayak misalkan gitu, gue mau ini ke Bali Senin sampai ini, misalkan seminggu kosongin ya gitu. Mau ada kerjaan apapun, kalau gue udah bilang kosong ya kosong. Gue mau ditawarin apa juga pasti ambil nggak ya? Mendingan ke Bali deh, enggak deh gitu.
Karena gue berpikir kayak gue gak akan muda lagi gitu. Mumpung gue masih lumayan, ya gak muda kayak dulu sih. Tapi kan masih ada waktunya, ada tenaganya, masih sendiri juga. Gue mau puas-puasin apa yang gak gue lakuin waktu di zaman gue awal karir dan lebih mudaan lagi dulu. Jadi gue traveling, gue spend time sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Jadi sekarang misalkan bisa dibilang orang liatnya gue kayaknya banyak banget gengnya. Sebenarnya nggak banyak gengnya itu aja. Tapi gue lumayan kadang-kadang gue suka muter gitu, silaturahminya gitu. Jadi Luna Maya sekarang ini lebih menikmati hidup dibandingkan Luna Maya yang berapa tahun lalu? Iya, bisa dibilang gitu. Tapi kerja, ya 50-50 lah, lebih balance aja sekarang. Berarti lu nggak ngoyo soal kerjaan ya kalau sekarang? Iya, kalau dipikir kayak, aduh, tabungan mulai tipis nih. Udah deh, kerja gitu. Biasanya sebulan gue full kerja, habis itu gue ada libur seminggu gitu. Entah gue ke Bali, entah gue kemana. Pulang dari liburan, gue kerja lagi tuh sebulan, gue liburan lagi. Atau misalkan kerja 2 bulan, 3 bulan, habis itu gue libur agak panjang gitu. Kalau dulu kerja. Dulu gue libur cuma lebaran doang. Percaya gak? Apa yang lu cari? Nah itu juga bingung kan? Bingung juga, duit juga kagak banyak. Gitu, maksudnya kalau dulu kan kayak sapi perah jadinya. Ya pokoknya gue tahu schedule gitu. Jadi kayak misalkan kita mau meliburkan diri udah bingung gitu. Kayak ya udah masuk. Kan gue gak mungkin cancel yang udah gue komit untuk ambil gitu. Yang which is sebenarnya diambil sama manajer gue. Jadi selalu diisi sampai akhirnya cuma ada waktu libur ya. Lebaran doang 2 minggu dalam setahun. 2 minggu aja? 2 minggu doang. Kalau sekarang mah tiap bulan, tiap 2 bulan gue libur, bodo amat. Berarti Luna Maya dulu capek banget dong hidupnya? Capek, dan gue bukan orang yang menyenangkan zaman dulu. Seperti apa tidak menyenangkan tuh? Karena orang capek, orang kalau terlalu exhausted gitu, kayak terlalu berlebihan capeknya, lo senggol dikit kayak, gitu. Lu kayak kalau gini jangan dong, gue jadi ingat film Susana. Jangan dong. Ya kalau on camera kayak pas di belakang kamera tuh. Nggak mau diganggu, nggak bisa bercanda. Nggak bisa bercanda, nggak mau. Jadi ada off dikit tuh gue kayak tarik napas. Dan gue tuh dulu tuh paling tidur 3-4 jam sehari. Paling lama 5 jam. Even hari Minggu gue kerja. Berapa kali tipes dalam setahun kalau dulu? Alhamdulillah gue gak pernah sakit ya. Gak pernah sakit? Alhamdulillah. Coy. Makanya kadang-kadang kalau lagi gak enak badan, demam-demam gitu tuh. Itu tuh adalah hal yang berharga buat gue. Karena lu bisa istirahat? Karena gue bisa kayak gue lagi sakit. Kayak padahal cuma demam, meriang gitu. Yang menurut gue, bukan menurut gue sakit parah. Tapi yang kayak gak enak badan gitu. Itu bisa menjadi hal yang kayak yes. Gue bisa istirahat nih gitu. Ya. Gitu. Berarti lu lebih bahagia sekarang? Jauh. Gue berharap gitu. Maksudnya hal yang gue sesalin adalah kenapa gue nggak sepinter ini dulu gitu. Tapi kan susah juga ya. Kan pengalaman dengannya waktu lu banyak kejadian, banyak hal ini dan itu terjadi, kita pengalamannya banyak, pasti kita lebih wise, lebih banyak, lebih pinter lah gitu. Kalau dulu kan masih muda bodoh. Belum banyak wawasannya, mungkin bukan bodoh. Oke, kita gitulah. Kita main game dulu bersama Luna Maya. Ini kita mau main game perda. Pernah atau tidak? Okay. Saya bakal ngasih pertanyaan mengenai diri Luna Maya dan bakal dijawab apakah dia pernah atau tidak. Ya. Oh ini gue? Iya, lu pilih. Oh ya, ini pernah atau enggak gitu. Iya, oke. Jadi secara cepat ya? Ya, cepat ya. Langsung jadi yang pertama. Pernah atau tidak kentut di tempat umum terus nggak ngaku? Di mana? Lupa saking seringnya. Sering? Sering. Tapi ada orang yang dituduh akibat kentut tuh? Bercanda-bercanda, tapi mereka tahu itu gua. Pernah ada yang nggak tahu itu lo? Pernah juga. Kentut lu bau nggak? Tergantung. Biasanya? Kalau bunyi gede nggak bau. Kalau nggak bunyi? Mematikan. Bau tai gitu?
Iya masa bau ini parfum. Ya siapa tahu ternyata enggak kok kentut Luna Maya bau. Jadi hikmahnya dari Tripod Show kali ini adalah kentut Luna Maya juga bau. Sama seperti kita semua. Dia manusia sama lah. Tapi lu suka enak sendiri gak? Anjir kok bau banget kentut gua. Gue suka bau kentut gue. Lu hirup-hirup? Kalau misalnya pagi-pagi baru bangun tidur, wah selimut tuh gini kaplak. Ayo pernah apa enggak? Enggak sih, gue sama kentut gue sendiri gak kuat bau. Sungguh kebiasaan yang unik ya. Enggak pasti sama teman-teman. Enggak, siapa di sini yang suka? Misalkan di bawah tempat tidur gitu lagi pakai selimut gitu, perut gitu terus diginiin. Lu kameramen enggak kan? Enggak? Iya. Iya enggak? Enggak ngaku aja. Lagi ya. Kalau gue mah enggak, gue bau bau. Enggak lah. Gue mah objektif. Masa Kentut sih? gue bau ya udah, gue bilang bau tidak dinikmati. Gitu ya? Iya. Kapan lagi kan? Ya enggak mau juga. Kan kalau lagi berak kecium bau tai kita. Kalau itu kan beda. Tapi ya itu kalau berak lu dihirup-hirup enggak? Ya enggak dong, tapi kan kehirup lah. Iya, tapi kan kalau Ya lu enggak enggak, lu kan bilang kalau kentut gini-gini. Kalau pupuk enggak lah. Iya, justru itu kan sumbernya. Enggak. Harusnya lu, ini dia nih yang aku nanti. Oh my god. Ngomongin tai sih ini, aduh. Kan lu yang mulain. Enggak, ini pertanyaan yang mulain, bukan gue. Pernah tidak terima kerjaan tapi nggak suka sama produk atau acaranya? Terakhir kapan? Nggak tahu. Di periode lu yang kerja terus itu? Ya. Sekarang udah nggak berarti? Enggak. Sekarang rata-rata yang gue ambil pasti yang gue suka. Jadi kalau lu nggak suka emang udah nggak diambil dari awalnya? Berarti lu namanya suka ke acara ini ya? Iya dong, mana produser? Iya dong. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Nay. Ini tepuk tangan. Iya. Tadi gue jatuh dikit pada tepuk tangan. Kurang peka mereka. Aduh. Begitu ada yang momen yang bagus nggak ditepokin, mas harus sama gue. Kok gue jadi FD juga sih? Lu harusnya sewa Poeli dong. Janganlah. Kan mereka enak kalau di bawah ada penonton. Gak ada budget buat makan kita aja udah habis nih. Oh, ada lah. Terakhir, pernah tidak stalking akun mantan? Yang mana? Iya kan, jawab aja dulu. Stalking akun mantan pernah nggak? Pernah. Yang mana? Bukan yang Kan baru gua tanya, itu kan pertanyaan gua. bukan yang terakhir, tapi yang sebelum-sebelumnya. Oh banyak. Yang lu stalking berarti? Oh enggak. Yang Yang paling sering muncul di Explorer gue atau ada orang yang suka nge-tag gue di Instagram. Ya kita lihat aja ya akun mana yang paling sering di-tag sama netizen di Instagramnya Luna, itu yang sering Karena stalking. kan kita punya, kalau di Instagram kan kita ada yang add mention gitu Iya. kan. Jadi tuh random orang yang nge-tag kita kan kita bisa ngecek gitu. Nah kadang-kadang kita suka di-tag gitu. Nah pada saat kita ke-tag gitu, dipikirnya kita stalking gitu. Ya udah sekalian aja kita lihat kan gitu. Apa yang lu temukan? Nggak ada sih, ya biasalah. Ada Gundam gitu kan. Gundam, robot, gitu. Terus? Ya udah gitu-gitu aja. Ya dia nggak follow, gue nggak follow balik ya. Oh, tuh tolong dong. Tapi emang dia lama katanya. Apanya? Follow orang? Iya, harus ketemu dulu, baru gitu. dia follow. Kemarin kan berwawancara. Di sini juga? Iya, di kursi yang gitu. sama. Masih kerasa kan? Udah didudukin Gading Martin sih. Oh iya, jadi udah agak rancu nih. Lama emang dia follow emang. Orangnya lambat. Emang tell me about it. Yeah. Dalam hal apapun lambat kok. Tell me tuh bahasa Inggris ya. Tell me about it bukan tell me. Walaupun tell me juga lambat kan artinya. Iya benar juga. Tell me about it. Oh iya tell me juga ya. Iya. Oh jadi stalking tidak di follow. Siapa tahu kalau di follow. Ya nggak tahu, siapa tahu dia juga stalking gue kan. Nggak mau ngaku dia kan. Gengsi orang. Iya dia emang gengsi. Banyak gengsinya ya, misterius ya. Misterius. Gengsi dan lelet, lambat kan. Oh. Sedangkan kalau gue tuh orangnya kebalikan kan. Gue tuh orangnya tak gercep, gue sukanya yang ini. Jadi kalau udah lelet gue kayak udah deh. Berarti waktu itu
ini banget dong, lu gemes banget, lu cepet dia lambat. Iya, makanya putus. Cut. Udah, ini terlalu sensitif. Nggak apa-apa, itu kan cuma bilang gitu, makanya putus. Kan semua orang juga tahu putus. Iya juga ya. Iya kan, lu kenapa mesti ini? Kan lu tidak ngomong apa-apa. Iya benar juga. Nggak yang, ternyata putus. Nggak ada yang rahasia juga loh, nah dari makanya putus. Apa? Iya juga ya. Iya, kenapa lu mesti takut ngomong iya, makanya putus? Takut, soalnya kadang-kadang kan nanti kalau setelah ini diambil sama online dari terus udah gitu sama netizen, nanti dipotong-potong. Nanti dibilangnya gue ini, gue itu. Padahal kan obrolan-obrolan seru doang ya. Iya, kan tadi juga nggak nyebut nama. Ya udah ya. Kalaupun ada berita miring netizen ini berarti gara-gara yang edit ini. Nah, tergantung nih editnya. Jangan salahin netizen. Karena dari tadi kita nggak nyebut nama. Iya. Jadi kalau mereka tahu kita ngomongin siapa, salah yang bikin thumbnail ini. Oh iya. Clickbait ya? Iya. Yang penting nonton dulu, isinya nggak ada ya? Pasti. Luna Maya makanya kita putus. Ternyata gara-gara ini Luna Maya putus. Gitu pasti. Pasti nonton sampai habis, kayak kok nggak dijelasin sih. Mana gitu. Ini kok dari tadi nggak ada ngobrolin itu. Dasar. Nggak nyebut nama juga gitu. Iya benar-benar. Ini editor nih dari WSW nih pasti nih. Kalau ada apa-apa salahin ini nih. Ya nih mereka nih kalau ada apa-apa. Iya. Gua kan dari tadi tidak nyebut nama ya kan. Iya benar. Terus habis itu dieditnya dengan yang berapa lama yang lalu gitu di sini gitu. Iya. Oh iya. Tapi kan tayangnya nggak akan berurutan kan? Berurutan nggak nih tayangnya? Belum tayang juga ya? Belum. Oh belum. Ya belum. Iya. Ngobrolin apa kalau sama dia? Ngobrolin, dia nggak mau ngobrolin cewek. Gitu ya. Kenapa ya? Nggak punya cewek kali. Disuruh komentar soal artis Indonesia cewek-cewek nggak mau katanya karena kenal. Mungkin takut menyakiti hati lu. Hati gua? Iya kali. Hati gue? Kagak lah. Enggak. Tapi lu kenapa? Maksudnya terakhir stalking berapa bulan lalu? Udah lama ya. Berapa ya? Lupa. Kok jadi bahas ini? Ada pertanyaan lain gak sih? Kan gara-gara tadi. Ya bener kan lu juga pengen dibahas tadi. Yang mana? Iya. Jadi kan supaya nanti biar orang kan gak rancun. Ntar dipikirnya yang terakhir. Yang terakhir lagi. Jangan ganggu-ganggu. Ntar gitu salah lagi kita. Padahal cuma jawab pertanyaan. Iya. Kita kan karena gak ada apa-apa. Dan karena kita pikir ini just for fun. Apa kan ya udah jawab aja. Iya. Semoga tidak ada yang meng-cut videonya keluar dari konteks ya. Iya mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Luna Maya buat games perdanya. Udah, satu doang pertanyaannya 3. 3. Oh. Kebanyakan juga nanti lu gak mau lagi dikorek-korek. Enggak, gue pikir banyak pertanyaan. Ada lagi nanti gamesnya. Oke. Ini baru games pernah atau tidak. Oke. Terakhir ke Bali berarti ketemu, orang tua di Bali ya? Bali. Mereka masih lengkap orang tua? Enggak, tinggal nyokap. Tinggal nyokap? Lu seberapa dekat hubungan dengan nyokap? Dekat ya, seperti orang tua dan anak ya, dekat. Kan ya? Ada aja anak yang tidak dekat dengan ibunya. Biasa aja sih, kayak orang tua sama anak aja. Yang gak dekat tuh yang kayak gimana? Malin kundang kan gak deket. Iya itu kan dia, kan gue bukan maling kundang. Ya kan ada aja, di sini juga pasti ada yang tidak dekat dengan ibunya. Ini kameramen saya rasa tidak dekat dengan ibunya. Bukan gak dekat kali, belum sempat ini aja. Kalau nyokap membaca berita-berita tentang lu, dia suka ini nggak? Komen nggak? Suka komen. Biasanya gimana? Nggak, bukan berita, tapi lebih dari misalkan YouTube gitu. Kayak gimana misalnya? Emang bener gini, emang bener gitu. Jadi dia klarifikasi. Iya, dia minta klarifikasi langsung dari gua. Buat diomongin ke tetangganya, ke temannya. Enggak. Luna tuh enggak gitu. Kagak. Nyokap gue enggak mungkin gitu. Enggak, lebih kayak, saya tidak tahu kamu gini. Aduh ibu, itu kan buat TV, itu mah gimmick gitu misalkan. Atau misalkan Instastory gue kan makan tuh, misalkan kemarin sempat dikirimin banyak makanan. Karena gue pengen membantu UMKM atau ibu-ibu yang selama di rumah gak ada kegiatan jualan gitu. Ya udah kirimin aja ke gue waktu itu ya. Gue makan tuh, Luna kamu makan semua itu gitu. Enggak ibu, kan makannya coba-coba doang.
Jadi lebih dipikir gue ngabisin gitu. Padahal kan sebenarnya nyicip, oh ini enak gitu. Lambung kamu luas sekali Luna. Terus misalkan kayak apa gitu di TV gitu kan kita suka gimmick-gimmick misalkan sama Raffi gitu. Kenapa kamu ini? Ya sama kayak netizen juga gitu. Kok gitu? Ibu itu gimmick just for show gitu. Tapi meskipun dengan berapa kali klarifikasi tetap aja dia masih kalau ada kejadian nanya lagi. Oh gitu ya, oh gitu. Iya. Berarti lebih ke khawatirnya seorang ibu ya? Iya. Sama mungkin nggak terlalu pahamnya dunia industri hiburan juga kali ya. Gitu. Tapi dia bangga dengan apa yang dicapai lu selama ini? Harusnya ya. Ntar deh gue tanya deh. Gue belum pernah nanya sih. Dia komentar apa soal profesi lu sebagai Nggak pernah komen. Dia mah apa aja support aja. Nggak pernah ada pujian misalnya aku nonton film kamu loh yang ini. Oh iya. Ada beberapa. Oh ini saya senang film ini bagus. I think good. Oh yang ini ya oke. Tapi violent ya gitu misalkan gitu. Oh jadi dia memperhatikan karya-karya lo ya? Iya. Kritikan dari nyokap biasanya apa? Yang menurut lu oh ini... Ya ada beberapa hal gitu, jangan terlalu lupa ya. Adalah pasti omongan-omongan. Coba kamu ini, kamu itu, kamu ini. Tapi gak sampai bikin dia kecewa, kok main filmnya, apa yang tadi lu bilang kan ada violentnya. Film komedi ada tabrak-tabrakan aja dibilang violent. Ini kan namanya emak-emak ya gitu kan. Jadi sejauh ini mah aman aja. Belum sampai bikin Luna kamu kok main film begitu sedih aku. Enggak ada. Enggak. Tapi lu selalu kalau ada masalah cerita sama nyokap nggak atau tipenya yang? Enggak. Kalau masalah jarang gue cerita karena gue nggak mau dia khawatir. Lebih karena ya kalau masalahnya kecil kan kita bisa selesaiin ya, masa ngelibatin orang tua. Sebenarnya bukan masalah kita punya masalah terus nggak mau cerita artinya nggak deket gitu. Tapi gue justru cenderung kalau ada masalah biasanya gue selesaiin dulu. Nanti setelah masalahnya sudah selesai, kalau dia tahu gue tanya gue jelasin gitu. Karena gue nggak mau bikin dia pusing. Takut gue kalau dia pusing nanti kalau dia sedih apa kan kita jadi beban ya gitu. Jadi gue mendingan udahlah kalau ada masalah mendingan nggak usah di-share takutnya. Ya kayak ini dia belum tahu nih. Belum tahu? Belum. Kan itu di Bali jatuhnya. Waktu kejadian gue gak cerita. Nanti pas udah sembuh baru gue cerita. Baru gue kasih lihat nih foto-fotonya. Emang gak ketemu setelah kejadian itu gak pernah? Pas kejadian gak, karena dia lagi di rumah gue di Cendase. Jadi gue di Kute, di Seminyak. Agak 1,5 jam jauhnya. Dan ini kakak gue yang nemenin gue. Oh dia gak bilang? Kita bilang jangan bilang. Takutnya nanti ngomel-ngomel, panik-panik apa segala macem, malah dia jadi pusing kan. Nanti setelah sembuh, biasanya gue baru, ibu lihat kemarin saya jatuh gini-gini. Baru gitu. Tapi kan ini kalau nanti lu posting di Instagram nanti dia tahu lagi. Dia tahu, pasti dia taue. Gue cuma bilang iya jatuh lecet doang. Tapi gue gak bilang gue dijahit apa segala macam. Nanti pas sudah sembuh, udah buka ini baru gue bilang, Mai, gue, aduh kamu bikin saya pusing pasti gitu sih. Tapi kan udah sembuh gitu. Jadi ya semoga pada saat video ini tayang, Luna udah sembuh. Amin. Jadi kalau nyokapnya nonton, dia konfirmasi ke Luna, udah sembuh ibu. Ya udah sembuh, udah gak ada gitu. Saya kalau masih kenapa-napa nanti, panjang. Sudah saya bilang. Hati-hati apa gitu-gitu. Ya mak-mak ya. Dari kecil begitu? Dia selalu menasihati begitu? Iya lebih ke masalah kesehatan ya. Lu waktu kecil seperti apa sih? Oh nakal. Kayak gimana? Banyak, luka-luka gue tuh banyak banget. Dan memang ini kayak ini kena knalpot. Oh lu alay juga ya? Oh alay. Cabai-cabean gitu ya. Kalau sekarang kan cewek kena knalpot tuh cabai-cabean loh. Masa sih? Iya cewek yang suka. Kalau gue ini kelas 3 SD gue inget banget. Lo tau gak ada es lilin. Iya. Ya tukang es lilin naik motor. Wah es. Nah kalau ini kena pedal sepeda nih. Gue kelas 3 SD juga nih. Jadi emang dari kecil naik sepeda nih gue, naik sepeda. Tahu kan sepeda kan ininya pedalnya runcing-runcing kan, masuk tuh ke sini.
Dijahit? Ini enggak. Nah kayak gitu-gitu gue diem. Pas kejadian gue gak cerita sama nyokap gue. Jadi lu berdarah-darah ke rumah gak cerita? Enggak. Terus gue cuma tutupin selotip lah yang bandage gitu lah. Tek gitu. Itu. Udah sembuh baru bilang? Enggak, bukan udah sembuh. Tapi besokannya gue baru bilang, kenapa ini pakai ini? Ya kena sepeda pedalnya gitu. Nungsep gitu. Shock. Mana lagi luka-luka? Apa ini? Nih. Itu apa tuh? Ini kaitan ember, tau gak ember yang hitam? Iya, yang ada gitu besinya itu. Itu masuk ke sini. Kok bisa? Bingung juga. Gue lagi di warung gitu cek gitu masuk. Terus pas bukanya tuh gini gitu. Umur berapa itu? Sama SD kelas 3. Berbahaya sekali lingkungan lu waktu kecil ya? Iya, ini juga jatuh dari kuda. Naik. Sama waktu ini di Sumbawa, gue lagi berkuda. Umur? 8 tahun ya. Nah ini juga sama, pas jatuh gitu ya gak apa-apa gitu. Tiba-tiba udah berdarah gitu, terus gue diem, terus gue diselamatin sama orang-orang kampung. Gue dikasih spiritus, gue inget banget warna ungu tuh, asli. Terus gue diperban, terus gue pulang, terus nyokap gue ngeliat gue diperban gitu, jadi setelahnya baru gue ngasih tahu itu diperban gitu. Ya udah gitu aja. Yang paling parah apa? Yang mana di antara semua? Atau masih ada yang belum kita tahu ini? Oh iya, lari misalkan gini, lari kena ujung tangga gitu bocor. Terus ini juga kena ujung kolam renang, tok gitu beset gitu, bocor juga. Kepala ada berapa biji jatuh, bocor. Umur berapa semua itu? Ya umur SD tadi yang dari kelas 3 SD itu? Iya. Sama waktu gue kecil lagi gue suka gigit kuku. Sampai copot? Iya, sampai ininya gue tuh berdarah-darah sampai bengkak gitu. Gitu. Ya udah gitu aja. Jadi kalau kayak gini sih kadang-kadang ya udahlah. Lu udah pernah mengalami yang lebih parah ya? Tapi kalau jahit gue pertama kali. Ini. Iya, padahal kemarin kepala gue bocor kok gak pernah dijahit ya? Iya, gue juga bingung ya. Mungkin itu sebabnya lu baru pinter sekarang ya? Kebanyakan bocor ya dulu. Iya benar juga ya. Iya benar. Kalau laki-laki paling ganteng menurut Luna Maya siapa? Namanya Kim Namjoon. Siapa itu? RM tuh si BTS tadi? Iya. Kenapa dia paling ganteng? Karena dia pinter banget. Apa? Dan karismatik. Pinternya? Badannya tinggi. Pinter bikin lagu. Berapa pinter tingginya berapa emang? 181. 181. Lu? 174. Tapi yang dioperasi nggak mukanya? Kayaknya enggak ya. Terus pinternya apa? Pinter, lu tahu dia pinter? Pinter banget. Dia tuh IQ-nya juga tinggi banget. Terus salah satu jebolan murid-murid terpintar di Korea Selatan gitu. Ini yang si rapper dari underground tadi? Rapmon. Monster. RM. Oh RM tuh rap monster. Iya, karena nge-rapnya jago banget. Intelektualitas pinter, apa penting buat lu dari sisi seorang laki-laki? Penting lah. Buktinya dia bisa sesukses itu pasti kan gak asal-asalan lah. Yang bikin ilfil dari lu kalau misalnya lagi deket sama cowok terus bikin itu? Gak pinter, gak punya will gitu. Kemauan untuk maju. Gue suka sama orang yang ambisius untuk maju. Apa? Kenapa yang bikin lu suka sama yang cowok ambisius? Ya karena dia merasa bahwa dia perlu challenge diri dia untuk lebih sukses sih. Dalam banyak hal gitu. Lu lebih nyaman sama cowok lokal apa cowok internasional? Gak tahu ya. Gue belum pernah sama internasional. Kenapa? Belum ketemu juga kali. Tapi pernah ada yang mendekati? Ada. Nah berarti kenapa belum ada yang serg?
Nggak tahu juga ya, mungkin corona kali ya, belum ketemu juga. Kita main game sekali lagi ya. Oke. Ini gamesnya like, follow, stalking. Like, follow, stalking. Jadi like itu kalau suka, follow itu suka terus pengen tahu lebih. Itu kadarnya ya. Stalking cukup tahu aja. Ini perumpamaan ya, bukan berarti kayak di media sosial. Jadi secara general berarti ya. Ya, gue bakal nyebutin 3 topik dan lu memilih yang mana yang lu like, follow dan stalking. Oke. Komedi, action, drama. Follow. Apa? Yang mana follow? Oh, antara 3? Iya. Yang lu follow yang mana? Action kali ya. Terus yang stalking, yang komedi sama drama? Follow juga ya? Enggak dong, pilih dong. Yaudah, sorry. Action, like, follow, komedi sama drama, stalking, horror. Ada nggak? Nggak ada. Oh, sorry. Jangan nambah-nambah dong. Ya enggak ya. Ya udah itu tadi. Kenapa lu lebih ini ke action? Action lebih suka? Enggak, gue berarti kan yang gue follow kan si komedi sama drama. Oh iya, komedi. Yang si action itu lu cuma like. Kenapa lu lebih menikmati film komedi? Karena belum pernah main film action. Jadi gue nggak tahu. Kalau sebagai penonton? Film drama kayaknya lebih, gue suka kalau misalnya skripnya bagus. Tapi kalau horor, kalau di ini horor dimasukin, ini nomor 1 horor atau gimana? Enggak juga, drama tetap. Tetap drama. Kalau yang di stalking berarti si action itu. Yang di like si komedi. Jadi urutannya drama, komedi, action. Enggak, drama, action, komedi. Drama, action, komedi. Oke, berikutnya. Pemain film, model atau anak band? Hah? Like, follow, stalking. Pemain film, model, anak band? Pemain film. Model, anak band? Pemain film, anak band, model. Pemain film di follow. Anak band di like. Model di stalking. Kenapa urutannya kayak gitu? Enggak kenapa-napa. Pemain film lebih menarik? Seprofesi. Anak band? Ceki-ceki aja. Kalau model? Buat lihat badannya. Kira-kira six pack nggak? Gitu. Oke, berikutnya. Nicholas Saputra, Rio Dewanto, dan Ariel Noah. Gimana? Ini apanya nih? Oh. Ya, di antara 3 itu. Like, follow, stalking. Like Nicholas Saputra, follow Rio Dewanto, stalking Ariel Noah. Karena Nicholas Saputra ya oke sih, keren. Follow Rio Dewanto udah follow. Ya. Stalking ya, di stalking aja yang terakhir. Nakal ya pertanyaannya. Kan yang ditanya juga nakal. Iya, luka-luka lu datang ke sini dengan luka lo. Lu narasumber paling nakal lo. Datang dengan luka-luka. Iya juga gimana dong. Oke, kita doakan ya semoga Luna cepat sembuh ya. Makasih, doain saya supaya cepat sembuh. Terakhir nih sebelum kita closing, kalau berandai-andai misalnya waktu bisa diulang, lu pengen kembali ke umur berapa dan apa yang akan lu lakukan? Oh, gue pengen ulang ke waktu gue kena ini nih. Mana? Kena knalpot ini. Kena knalpot. Kenapa? Membekas sampai sekarang. Gue pengen bilang stop. Dari arah sini belinya. Itu knalpot gitu. Hati-hati, itu panas. Iya. Terus udah gitu es lilinnya gue langsung taruh di sini. Melepuh lah, bego banget. Insting lu seakan-akan itu dingin, itu panas. Jadi dingin kan. Maksudnya kalau panas dikasih dingin pasti dia akan dingin. Gitu. Loh kok melepuh, blub 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 gitu. Rusak langsung jaringannya. Aduh, ada-ada aja. Lu menjerit waktu itu? Diem. Gue tuh nggak tahu kenapa ya. High tolerance gue terhadap pain. Oh ya?
Pas gini gue cuma, gue diem, gue ambil es gue minggir, gue taruh gitu di situ. Berarti lu kalau psikologis disakitin juga hati disakitin juga begitu? Iya kayaknya ya. Kok kayaknya kan gue nanya? Gak tahu. Ya nangis lah. Kalau depan orang sok-sok pas udah sering. Kalau hati lebih ekspresif dibandingkan sakit fisik. Jadi ya pada dasarnya memang. Gue mendingan kayak begini gitu masih gue tahan gitu. Daripada kalau udah sakit hati gue kayak bingung. Berbulan-bulan gak bisa makan kan, gak bisa minum. Terakhir sakit hati tahun berapa? Ya beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu. Sembuhnya berapa lama? Berapa bulan nih ya? Hampir setahun lah. Lama juga ya itu? Hitungannya lama apa? Lama. Yang mengobatinya apa? Waktu aja. Nikmatin sama diri sendiri aja. Ternyata lama-lama sadar juga dan hilang juga ya. Cuma tinggal dinikmatin sama kasih waktu aja. Oke, jadi saudara-saudara, hikmahnya dari obrolan kita bersama Luna Maya kali ini adalah waktu itu yang akan menyembuhkan luka dan waktu yang akan membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Oh iya. Bukan begitu. Jadi kalau kalian masih merasa kekanak-kanakan, sabar aja. Nanti pada saatnya kalian akan dewasa. Kalau umurnya nyampe. Kalau nggak metal. Kalau nggak nyampe kan belum dewasa udah die. Ya uga ya. Bener uga. Ya, terima kasih sekali lagi Luna Maya sudah datang di Tripod Show. Sekali lagi semoga luka-luka di tubuhnya segera sembuh. Jadi pada saat video ini tayang, ibunya melihat dan konfirmasi udah sembuh ibu gitu ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah sembuh. Kita itu cuma gimmick. Iya. Itu gimmick kata ibunya. Gimmick sampai serius gitu. Oke, kita doakan semoga karir Luna Maya semakin bersinar ya. Amin. Ada quotes yang bisa dibagi di sini yang menurut lu, ini bagus banget nih quotes yang bisa didengarkan oleh para penonton Tripod Show. Apa ya? Ya, take your time aja lah. Oke. Take your time. Bener, cocok sekali dengan kita sit and relax. Ya, take your time juga. Sit and relax. Ya, take your time, nikmati waktu. Oke, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Luna Maya. Sekali lagi saudara-saudara, terima kasih telah menyaksikan Tripod Show. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bintang tamu berikutnya yang juga menarik. Dan sampai jumpa di episode Tripod Show berikutnya. Saya Soleh Solihun. Dadah, Tripod Show, sit and relax.